Pelayanan paliatif merupakan suatu pelayanan yang sangat penting, namun masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Seperti apa detail perawatan paliatif itu? Bersama saya Dr. Jesslyn, inilah Shalom Dok, perawatan paliatif. Apa yang terjadi pada seorang anak yang terkena kanker? Ya, apabila seorang terkena kanker, ya tentunya kita akan berusaha untuk mengobati agar anak ini sembuh. Ya, bersyukur kalau seandainya Tuhan kehendaki anak ini sembuh. Tapi kita mesti realistis juga bahwa ada anak-anak yang sudah kita upayakan sembuh, tapi ternyata sel kankernya tidak respon terhadap pengobatan yang dilakukan. Selanjutnya apa? Itu kita bingung, mau diapain lagi anak seperti ini? Ya, nah saat ini saya hendak memperkenalkan suatu pelayanan yang mungkin masih banyak yang belum mengetahuinya secara luas, yaitu tentang apa yang disebut dengan pelayanan paliatif. Apa itu pelayanan paliatif? Saya hendak menceritakan mungkin suatu kasus yang dialami oleh pasien saya. Dia terkena kanker, kita sudah upayakan pengobatan sedemikian rupa, tapi apa yang terjadi? Ternyata kankernya tidak respon, kankernya tetap ada dan istilahnya tidak bergeming sekalipun sudah diobati dengan berbagai macam obat kemoterapi yang ada. Dan kita tahu bahwa pengobatan kanker itu cuma hanya 3. Satu, kemoterapi, kedua adalah radioterapi, dan ketiga adalah operasi. Semua modalitas sudah kita gunakan, namun apa yang terjadi? Sekali lagi, kanker itu sangat luar biasa, tidak bergeming. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan terus melanjutkannya? Sementara kita tahu bahwa obat kemoterapi itu mempunyai efek samping yang tidak mudah atau tidak sederhana. Ya, anak ini akan jauh lebih menderita apabila kita paksakan sesuatu yang kita tahu bahwa tidak ada gunanya. Nah, disinilah peran dari paliatif. Peran pelayanan paliatif bukan lagi tujuannya untuk menyembuhkan, tapi adalah untuk apa? Untuk membuat anak ini tetap mempunyai kualitas hidup yang baik selama Tuhan masih mengizinkan anak ini untuk tetap berada di dunia ini. Jadi, apapun yang kita lakukan, tujuannya sekali lagi bukan untuk menyembuhkan, tapi adalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya selama Tuhan masih mengizinkan anak ini sekali lagi masih berada di dunia ini. Apa yang bisa kita lakukan? Yang jelas, mungkin tempat yang terbaik untuk anak ini bukan di rumah sakit, sekalipun kita tahu bahwa anak ini tidak sembuh. Jadi makanya sekarang kita lagi mencoba merubah paradigma di negara ini, sebetulnya bahwa tempat yang terbaik untuk seseorang meninggalkan dunia ini adalah bukanlah di rumah sakit, tapi di mana? Di rumah. Coba bayangkan seandainya seorang anak yang kita tidak lakukan tindakan untuk tujuan penyembuhan tetap berada di rumah sakit. Dia tetap harus menjalani pemasangan infus, kemudian harus menjalani perawatan-perawatan lain yang mungkin tidak ada gunanya, karena ya kankernya juga tidak berespon terhadap pengobatan yang dilakukan. Mungkin akan lebih baik kalau seandainya kita pulangkan dia ke rumah, dia bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan sebagai seorang anak. Mungkin dia tetap mau bersekolah, atau mungkin dia pergi ke suatu tempat yang mungkin dia ingin pergi, dan kiranya itu justru akan meningkatkan kualitas hidupnya selama Tuhan masih izinkan dia untuk berada di dunia ini. Jadi ya, ini mungkin awal dan pengantar dari kita tentang apa yang dimaksud dengan paliatif itu tadi. Mungkin dapat menjadi pelajaran buat kita bersama. Terima kasih. Bersama saya saat ini Dr. Edi Setiawan Teuterus, spesialis anak Master of Health Administration. Shalom Dok, apa kabar? Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Dok sudah bisa hadir di program Shalom Dok hari ini. Nah Dok, tema kali ini adalah perawatan paliatif di era COVID-19. Nah, dan juga mungkin belum banyak nih masyarakat yang tahu apa sih perawatan paliatif itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Dok, perawatan paliatif itu apa? Ya, jadi
kita melihat ya, yang namanya pelayanan kesehatan itu ada yang namanya upaya promotif, kemudian ada juga yang namanya upaya pencegahan, ada juga yang upaya pengobatan, yang keempat adalah upaya rehabilitasi, dan yang terakhir adalah upaya paliatif gitu ya. Jadi kalau kita lihat paliatif itu merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya bukan untuk menyembuhkan lagi, ya. Karena penyembuhan kan tadi ada upayanya sendiri ya, upaya penyembuhan tadi. Nah, paliatif itu jadi kita mesti menyadari bahwa tidak semua penyakit kadang dapat disembuhkan. Nah, apabila seseorang sudah mengalami penyakit yang sampai satu titik, kita tidak bisa lagi melakukan pengobatan untuk disembuhkan. Nah, disitulah peran dari paliatif ya. Jadi paliatif adalah salah satu upaya untuk membantu pasien-pasien kita yang memasuki tahap akhir dalam kehidupannya. Tapi kita mesti ingat bahwa paliatif tidak selamanya hanya menangani pasien-pasien di akhir kehidupannya ya. Pasien-pasien yang artinya punya prognosis itu artinya suatu prediksi bahwa dia akan sembuh pun paliatif juga sebetulnya punya peran di situ. Nanti mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut. Oke, nah jadi mungkin bisa diceritakan nih dok, kepada siapa aja, mungkin contoh-contoh pasien-pasien seperti apa sih yang menerima perawatan paliatif ini? Ya, kalau dilihat dari umurnya sebetulnya pasien dari lahir pun itu peranan paliatif sudah bisa berperan ya. Contoh, misalnya kita ketahui seorang ibu yang hamil, kemudian berdasarkan USG diketahui bahwa ternyata bayinya yang di dalam janinnya sudah meninggal. Nah, itu peran paliatif itu sudah mulai di situ. Kita mempersiapkan si ibunya pada saat nanti bayinya lahir, mungkin umurnya nggak panjang apa segala, kita sudah bisa mempersiapkan ibu dan keluarganya, ya kan? Kemudian tentunya yang punya penyakit, artinya paliatif itu bisa masuk ke semua golongan umur untuk ditangani seperti itu, ya. Untuk penyakit-penyakitnya, ya tentunya penyakit-penyakit yang seperti kanker itu pada umumnya HIV/AIDS, ya. Kayak sekarang COVID-19 seperti itu, ya itu merupakan jenis penyakit yang punya potensi untuk di mana peran paliatif itu sangat dibutuhkan. Oke, jadi perawatan paliatif ini tidak mengenal usia ya dok ya. Kemudian bentuk perawatan paliatif itu seperti apa sih dok? Apakah bentuknya seperti social support atau seperti apa dok? Oke, pelayanan paliatif itu secara sederhana itu sebenarnya ada dua hal yang dilakukan di dalam pelayanan paliatif. Yang pertama adalah kita sebut tata laksana gejala. Ya, jadi kita tahu karena saya di bidang kanker ya, jadi kita tahu bahwa pasien-pasien kanker itu paling banyak yang gejala yang paling banyak kita jumpai adalah nyeri, ya seperti itu. Jadi disitulah kita peran paliatif adalah melakukan tata laksana nyerinya, ya, atau mungkin dia susah buang air besar, susah makan. Nah, kita disitulah kita tangani gejalanya. Ingat, kita di paliatif kita tidak mengobati untuk penyembuhan kan, tapi gejala yang timbul akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan itulah yang kita tangani. Jadi yang pertama adalah tata laksana gejala. Yang kedua adalah tata laksana akhir kehidupan. Itu untuk pasien-pasien yang itu tadi, yang dying, yang sekarat istilahnya kalau di Indonesia kan. Nah, disitulah peran kita juga. Jadi kalau ditanya paliatif itu menangani apa? Ya dua hal itu, tata laksana gejala sama tata laksana akhir kehidupan ya. Dan tata laksana gejala itu tidak harus pasien yang mau meninggal yang kita tangani, tapi pasien yang masih lama istilahnya meninggalnya pun peran kita sudah ada di situ. Oke, baik dok. Berarti ada tata laksana yang untuk gejala dan juga yang untuk akhir kehidupan. Nah, tadi dokter Edi juga bilang nih ada perawatan paliatif untuk COVID-19 juga. Nah, bedanya apa nih dok, perawatan paliatif bagi yang pasien COVID-19 dan juga pasien yang non-COVID-19? Ya, untuk COVID-19 kita tahu bahwa ya sekarang kita harus melakukan namanya protokol kesehatan, ya, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. 3 hal itu yang harus kita lakukan. Termasuk ketika kita harus merawat pasien-pasien dengan COVID-19, itu juga harus kita lakukan. Apabila seorang pasien dalam kondisi perburukan, dia sudah masuk ke dalam ruang isolasi, itu apa yang terjadi adalah kita nggak bisa masuk lagi ke situ. Ya kan? Artinya apa? Ya, kita harus tetap merawat, tapi dengan menjaga jarak. Ya. Dan yang paling
nggak enaknya di COVID-19 adalah si pasien yang masuk ke ruang isolasi, dia nggak bisa ketemu dengan keluarganya. Sebab kalau keluarga mau masuk, dia mesti pakai APD lengkap dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi kendala sebetulnya di paliatif pada pasien COVID-19 adalah komunikasi. Bagaimana kita tetap bisa membuat komunikasi antara pasien dengan keluarganya masih tetap bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Makanya sekarang kita menggunakan, ya kita bersyukur sekarang ada video call. Ya, jadi kalau ada satu rumah sakit, dia menyediakan satu satu area di mana di situ dia bisa video call dengan pasien COVID yang di ruang isolasi. Seperti itu. Ya, buat kita sendiri kita nggak nyaman. Kenapa? Karena kita mau berkomunikasi tapi kita ditutup sama masker. Dia nggak tahu ekspresi kita seperti apa. Ya, makanya sekarang kita lagi coba, kita pakai APD, kita pakai masker, tapi kita pakai foto kita yang lagi tersenyum di sini kita pakai. Seperti itu, supaya mereka tahu bahwa ini kalau dokter nggak pakai masker, nih dia senyumnya kayak gini nih. Iya, Gitu loh. Ya, dan dia tersenyum sama saya. Dan buat pasien itu sangat bermakna sekali untuk bisa melihat wajah kita, ekspresi kita ketika kita menangani mereka, ya, seperti itu. Makanya sekarang kita lagi mencoba merubah paradigma bahwa tempat yang terbaik untuk seseorang meninggalkan dunia ini adalah di rumah. Kenapa di rumah? Karena dia bisa bersama-sama dengan orang yang mereka sayangi.